Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Basma Ahmad Mashkur, mahasiswi Institut Agama Islam Tazkiyah, jurusan Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang nuzul Quran, Makkiyah dan Madaniyah untuk memenuhi tugas UTS, ayat dan hadis ekonomi. Yang pertama, nuzulul Quran. Nuzulul Quran terdiri dari kata nuzul dan Al-Quran yang berbentuk idhofah. Penggunaan kata nuzul dalam istilah nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran tidaklah dapat kita pahami maknanya secara harfiah, yaitu menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sebab Al-Quran tidaklah berbentuk fisik atau materi, tetapi pengertian nuzulul Quran yang dimaksud adalah pengertian majazi, yaitu penyampaian informasi atau wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dari alam gaib ke alam nyata melalui perantara malaikat Jibril. Selanjutnya yaitu tahap proses turunnya Al-Quran. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan dakwah kepada kaum musyrikin Quraisy. Pada saat itu terjadi kerusakan akidah dan akhlak. Bangsa Arab sebelum Islam mempunyai akidah dan akhlak yang sangat buruk, yaitu menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak tuhan-tuhannya dan berhala-berhalanya, seperti berhala Lata, Uzza, Hubal, dan mengubur anak wanita hidup-hidup. Berlebih-lebihan dalam tindakan. Di sisi lain, mengenai akhlak, mengemukakan meskipun akhlak bangsa Arab jahiliyah banyak negatifnya, tetapi di sisi lain mereka juga memiliki perilaku yang positif. Rasulullah tidak menerima risalah agung ini sekaligus. Kaumnya pun tidak puas dengan risalah tersebut karena kesombongan dan permusuhan mereka. Oleh karena itu, wahyu pun turun berangsur-angsur untuk menguatkan hati Rasul dan menghiburnya serta mengikuti peristiwa dan kejadian-kejadian sampai Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan agama ini dan mencukupkan nikmatnya. Bahkan pada abad ke-14 adanya pengaruh individualisme yang kemudian dilakukan sentuhan ilahiyah oleh Nabi Muhammad SAW, di mana pada saat itu juga krisis akhlak sangatlah rusak. Maka diutuslah Nabi Muhammad SAW dengan kitab Al-Quran yang agung yang akan melahirkan akhlak yang terpuji dan mulia. Bahkan dikokohkan akhlak Nabi adalah Al-Quran. Ayat Al-Quran yang pertama dan terakhir diturunkan. Ayat yang pertama diturunkan yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Dan bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang selanjutnya yaitu ayat yang terakhir diturunkan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 281 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu yawma turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Surah Allah. Masuk ke pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Surah Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di Mekah selama 12 tahun 5 bulan 13 hari. Makkiyah adalah suatu ayat yang diturunkan di Mekah sekalipun sesudah hijrah. Makkiyah adalah ayat atau surah yang memuat cerita umat dan para nabi terdahulu. Para ulama mengatakan bahwa Makkiyah adalah ayat dan surah yang di dalamnya terdapat kata Ya Ayyuhan Nas, sebab ayat tersebut khitab bagi penduduk Makkah. Kemudian surat Madinah adalah surah yang diturunkan di Madinah selama 9 tahun 9 bulan 9 hari. Madaniyah adalah yang diturunkan di Madinah. Madaniyah adalah ayat atau surah yang berisi tentang hukum, hudud, faraid dan sebagainya. Madaniyah adalah terdapat kata Ya ayyuhalladzina amanu dan dengan anggapan bahwa penduduk Madinah telah menjadi muslim. Contoh Makkiyah. Salah satu contoh Makkiyah terdapat di dalam Quran Surah Al-Qamar ayat 1 yang artinya telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Metode penyampaian pada mayoritas ayat-ayat Makkiyah itu tegas dan semuanya juga kuat karena kebanyakan orang-orang yang diseru dengan ayat-ayat Makkiyah adalah tipe orang-orang yang berpaling dari kebenaran dan sombong. Maka tentunya tidak layak bagi mereka melainkan dengan metode penyampaian dan seruannya yang kuat. Contoh Madaniyah. Contoh Madaniyah salah satunya terdapat di dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 1 yang artinya Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagi kalian binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepada kalian, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kalian sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Ayat Madaniyah, kebanyakan metode penyampaian di dalam ayat-ayatnya adalah lembut dan seruannya mudah. Karena kebanyakan orang-orang yang diseru dengan ayat-ayat Madaniyah adalah tipe orang-orang yang tunduk dan menerima kebenaran. Apa sih ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah?
Nah, ciri-ciri Makkiyah, yang pertama terdapat lafaz kala di sebagian besar atau seluruh ayatnya. Yang kedua terdapat sujud tilawah di sebagian atau seluruh ayatnya. Yang ketiga diawali huruf tahajji seperti Qaf, Nun, dan Hamim. Yang keempat memuat kisah Adam dan Iblis kecuali surah Al-Baqarah. Yang kelima memuat kisah para nabi dan umat-umatnya terdahulu. Yang keenam di dalamnya terdapat seruan kepada semua manusia, yaitu wahai semua manusia atau ya ayuhan nas. Yang ketujuh, isi suratnya berupa seruan dengan kalimat anak Adam atau ya bani Adam. Yang kedelapan, isinya memberi penekanan pada masalah akidah. Dan yang kesembilan, yaitu ayatnya pendek-pendek. Nah, selanjutnya ciri-ciri madaniyah yaitu terdapat kalimat orang-orang yang beriman atau ya ayyuhalladzina amanu pada ayat-ayatnya. Yang kedua, terdapat hukum-hukum faraid, hudud, qisas, dan jihad di dalamnya. Yang ketiga, ayatnya banyak menyebut kalimat orang-orang munafik kecuali dalam Quran surah Al-Ankabut. Yang keempat, membuat bantahan terhadap ahli Alkitab yaitu Yahudi dan Nasrani. Yang kelima, membuat hukum syara seperti ibadah, muamalah, al-halwah, dan al-syaksyiyah. Dan yang keenam, ayatnya panjang-panjang. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Hikmah dari nuzul Quran adalah memperlihatkan bahwa Al-Quran mudah untuk dihafal dan dipahami. Pada malam ini, waktu turunnya Al-Quran diperlihatkan bahwa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur sehingga mudah dipahami, dipelajari, dan diamalkan oleh banyak orang. Surah Makkiyah dan Madaniyah sangat bermanfaat dalam memberikan pengetahuan yang berisi permasalahan ruang, waktu, subjek, dan konten, juga bisa membedakan ayat-ayat mansukh dan nasikh. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.